Wal hadis bihadza siyaq dhaifun. Oh, Ya. secara teks. Hadis dengan lafadz ini, dengan sigot ini, dengan tekstual ini, dengan literasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oleh Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu warda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu warda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis ini ya ibadallah, terdapat kisah di belakangnya, yang mana telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah mengambil hartaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertabayyun. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idhhab fa'tini bi abika." Pergilah, datangkanlah ayahmu ke hadapanku. Ketika pemuda itu pergi memanggil ayahnya, turunlah malaikat Jibril. Kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuqri'uka salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepadamu. Kemudian mengatakan, "Idza ja'aka syaikh fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhuna." Jika datang ayah dari pemuda tersebut, maka tanyakanlah kepadanya tentang sesuatu yang telah diucapkan di dalam hatinya namun tidak pernah terdengar oleh kedua telinganya. Maka ketika pemuda tersebut datang bersama ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanyakan hal tersebut. Apa yang telah dia ucapkan dalam hatinya namun tidak pernah terucap oleh lisannya, sehingga kedua telinganya pun tidak pernah mendengar hal itu. Maka ayah dari pemuda tersebut pun merasa kaget. Bagaimana Rasulullah bisa mengetahui apa yang ada di dalam hatinya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Qul wa ana asma." Katakan apa yang ada di dalam hatimu dan aku akan mendengarkannya. Maka ayah dari pemuda tersebut pun di hadapan Rasulullah dan di hadapan putranya menyuarakan isi hatinya dengan bait-bait puisi. Dia mengatakan, "Ghadawtuka mauludan wa muntuka yafi'an, tu'allu bima ujni 'alaika wa tanhalu. Idza lailatun daqatka bis-suqmi lam abid, li suqmika illa sahiran atamalmalu. Ka'anni anal matruqu dunaka billadhi turiqta bihi duni fa'ainaya tahmulu. Takhafur rada nafsi 'alaika wa innaha la ta'lamu anna al-mauta waqtun muajjalu." Ketika engkau dilahirkan, akulah yang mengurusmu dan akulah yang membesarkanmu sehingga engkau berusia remaja. Kemudian segala jerih payahku telah engkau rasakan dan engkau nikmati. Bahkan di saat waktu malam engkau sakit, aku khawatir atas keselamatanmu. Seakan-akan akulah yang sakit. Aku tidak dapat tidur, berlinang kedua air mataku. Aku membayangkan khawatir ajal menjemputmu. Padahal jiwa ini tahu bahwa ajal tidak mungkin datang kecuali jika tiba waktunya. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha madama fika kuntu uammilu, ja'alta jazai ghilzatan wa fadadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu, falaitaka idh lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul mujawiru yaf'alu. Dan sekarang ketika engkau telah beranjak dewasa, telah menggapai apa yang telah engkau cita-citakan dan apa yang aku harapkan, engkau balas seluruh kebaikanku dengan ucapan kasarmu dan sifat kerasmu, seakan-akan engkau telah memberikan kenikmatan dan keutamaan kepadaku. Andai saja engkau tidak dapat memperlakukanku, memberikan hakku sebagai seorang ayah, maka perlakukanlah aku sebagaimana seorang tetangga memperlakukan tetangganya. Mendengar ucapan ayah dari pemuda tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menggenggam kerah baju pemuda itu. Kemudian mengatakan, "Anta wa maluka li abika."
engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Ini kayaknya Ustadz ini menyampaikan hadis ini di sebuah khutbah Jumat kayaknya, bos ya. Iya, yang nadanya kan ada khutbah ini ya. Iya. Sebenarnya kami tidak masalah teman-teman dengan hadis itu. Kita aswaja Ahlussunnah wal Jamaah boleh mengamalkan hadis itu. Iya, ya kan, boleh. Anta wa maluka liabika itu memang hadisnya sahih teman-teman ya. Hanya saja karena Ustadz ini Wahabi, dan untuk para Wahabi kalian sepatutnya atau seharusnya konsisten kepada prinsip kalian sendiri itu, bahwasanya kita dalam mengamalkan sebuah amalan, sebuah ibadah, sebuah hukum itu harus berlandaskan hadis-hadis yang sahih saja, begitu loh. Tidak usah mengamalkan hadis-hadis dhaif. Yang sahih masih banyak. Sahih masanya Belum tentu bisa melakukan semuanya, malah nambah-nambah yang dhaif kan begitu, bos ya. Oke. Ini jamaah yang di dalam masjid Wahabi pasti meyakini bahwasanya hadis ini sahih. Soalnya yang menyampaikan Ustadz Wahabi. Ustadz Wahabi nggak mungkin lah menyampaikan atau yang membawakan hadis-hadis dhaif, nggak mungkin. Mereka itu selalu selektif, ketat dalam menyampaikan sebuah hadis. Hati-hati mereka itu kan gitu, bos ya. Tapi faktanya ya kayak gini. Faktanya kita buktikan saja teman-teman ya. Di mana letak kesahihan hadis ini dan di mana letak kedhaifannya ya. Oke, ini hadisnya, bos ya. Ini tadi ja'a rajulun ila nabi itu, bos ya. Ini hadisnya sudah sesuai. Kemudian panjang ya hadisnya ya. Banyak. Kemudian ini juga syairnya lengkap, bos ya. Iya, Syairnya juga lengkap. Persis lah seperti Ustaz tadi itu. Nah, yang terakhir ini langsung waqala Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani di Mu'jam Shaghir dan Awsat ya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya fi Juz'il Iyal ya. Waqala Al-Albani mengatakan akhrajahu Abu Syekh fi awali hadisihi. Akhrajahu Abu Syekh fi awali hadisihi. Abu Syekh mengeluarkan hadis ini di awali hadisi, di hadis-hadis yang tingkat kesahihannya itu tinggi, pilihan lah ya, pilihan. Wal Mu'afa bin Zakaria di juz'in min hadisihi, di sebagian dari hadis-hadisnya ya. Wal hadis bihadza siyaq dhaifun. Ya. Secara teks. Hadis dengan lafadz ini, dengan sigot ini, dengan tekstual ini, dengan literasi ini, yang lengkap seperti ini, itu dhaif sebenarnya ya. Menurut Albani loh ya. Nih penjelasannya. Faqad qala anhu At-Tabrani, Imam Tabrani berkata, Tabrani tidak pernah meriwayatkan hadis ini dengan tekstual ini, dengan literasi ini yang lengkap dengan syairnya ya, dari Munkadir bin Muhammad bin Munkadir, kecuali Abdullah bin Nafi yang diseleksi dari Ubaid bin Khalsah ini. Kemudian Imam As-Sakhawi dalam kitab Maqasid Al-Hasanah wal Munkadir, para ulama hadis mendhaifkan Munkadir ini, bos ya. Padahal sebelumnya hafalan dari Munkadir ini bagus, ya. Tapi di salah satu sanadnya ada seseorang yang tidak dikenal, ya. Kemudian waqala Al-Albani berkata dari Ubaid bin Khalsah, aku tidak menemukan seseorang yang menerjemahkan hadis itu, bos ya. Sedangkan Munkadir bin Muhammad bin Munkadir itu lainul hadis, itu hadisnya lemah, gitu, bos. Nah, fal hadis idan bihadat tamam wa hadha syair dhaifun. Sedangkan hadis ini dengan teks yang sempurna dan dengan syair ini adalah dhaif. Ya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka li abika fa huwa hadisun sahih. Bi majmu'i turuqihi. Ya. Sedangkan hadis tentang
anta wa maluka li abika, itu hadisnya sahih kalau itu gitu loh bos. Tapi yang secara lengkap kayak gitu saya syair-syairnya itu dhaif ya. Jadi sayang sekali Ustadz ini menghafalkan syair-syair yang begitu indah bos ya, ternyata dhaif ya. Ngabis-ngabisin tenaga aja Ustadz ini. Kalau kita nggak masalah, Iya. kita tuh nggak masalah. Kayak Sebab kita untuk memberi motivasi semangat, kita. kemudian Apalagi sampai untuk memuliakan kemudian narasinya itu kan lebih masuk tadi itu gitu loh bos, lebih terharu lah narasinya itu ya bos ya. Tapi berhubung kalian Wahabi ini teriak-teriak koar-koar paling soheh, paling seleksi, paling berhati-hati, kalau nggak soheh nggak disampaikan, maka kami kritik untuk hal ini gitu loh. Di mana idealisme kalian itu gitu loh bos, kenapa tiba-tiba sekarang pakai hadis dhaif gitu loh. Oke, itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.